Kali ini saya ingin bercerita tentang dua profesor. Ini bukan sembarang profesor, karena yang akan saya ceritakan adalah calling yang mereka rasakan untuk berbuat baik, terutama untuk anak-anak di daerah yang selama ini peluangnya atau peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas yang layak, itu sangat-sangat terbatas. Nah, dua profesor ini punya hati untuk mencari anak-anak seperti itu dan memberikan fasilitas pendidikan agar mereka mampu bersaing dengan teman-teman mereka di Jawa, di kota-kota besar, sehingga inilah yang menjadi legacy dua profesor ini. Nah, bagaimana kisah dua profesor ini? Saya akan mulai dari profesor yang pertama. Kita sambut Prof. Eka Wahyu Pramono. Baik, lidah saya masih agak nggak biasa menyebut Prof. Eka karena saya kenal dari dulu panggilannya Dr. Eka. Tapi kalau nggak panggil Prof hari ini kan percuma, gelarnya panjang sekali. Ini ada Prof, Dr. Eka Wahyu Pramono, SPBS, PhD, dan seterusnya. Kolektor gelar. Saya tadinya ini harus jujur ini, teman-teman adik-adikku tercinta. Prof. Eka itu kalau ngirim-ngirim foto, kegiatan-kegiatan bersama mahasiswa, terus bilang, ayo bro, cari dong anak-anak Papua, kita didik jadi dokter. Saya bilang ini serius atau tidak ini ya. Jadi saya harus mengaku dosa bahwa tadinya saya anggap enteng. Saya anggap ini profesor lagi menggebu-gebu paling sebentar lagi selesai. Ternyata sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun masih dan makin banyak. Nah, coba cerita apa yang membuat Anda kemudian merasa terpanggil untuk mencari anak-anak. Waktu itu masih di Papua ya. Anak-anak Papua untuk Anda panggil, ayo belajar di kedokteran di UPH. Terima kasih Bung Andi. Saya jadi dekan di kedokteran UPH itu sudah 17 tahun. Dulu saya juga nggak peduli. Sekitar 10 tahun yang lalu, kita pernah di-drop 10 mahasiswa asal Papua. Katanya 10 siswa itu sudah di-train lah, jadi bukan asli dari gunung gitu ya. Nah waktu itu ya kita anggap biasa saja, mereka bersama dengan mahasiswa lain. Tapi apa yang terjadi, pada tahun yang pertama mereka datang itu, 9 pulang. Dari 10. Jadi satu yang bertahan. Hanya satu bertahan, akhirnya ya kita kipas, akhirnya jadilah dokter satu-satunya dari 9. Apa yang terjadi? Kita nggak ngerti, jujur waktu itu kita nggak terlalu peduli ya, jadi si A harus ujian tanggal sekian, si B sekian, pada tanggal ujian dia nggak ada, dicari nggak ada, ditelepon nggak ada. Nah setelah itu jujur saya frustasi, wah udahlah ngapain saya pikirin. Nah tahun 2021 itu COVID, pada waktu COVID gelombang pertama sedang mereda waktu itu ya. Mereda, saya sudah nggak betah karena sebelum COVID itu saya bisa sekitar 10 kali ke luar negeri untuk memberikan ceramah, kuliah di seluruh benua lah ya. COVID semua berhenti kan, nggak bisa kemana-mana, bahkan domestik pun juga nyaris nggak bisa. Nah waktu itu di bulan Maret tanggal 29, saya diutus untuk menemani seorang pejabat dari Departemen Pendidikan ke Papua. Sampai mendarat di Sentani, kami lanjut dengan pesawat kecil itu ya, paling baling-baling itu 8 orang, menuju ke Yakuhimo. Ada suatu desa namanya Nalca. Nah di situ saya mulai terharu tuh, Bung Andi. Saya melihat anak-anak kampung, melihat penduduk kampung yang sangat tradisional, sangat tertinggal. Nah di situ tuh ada beberapa klinik kecil dan sekolah SD, SMP, di mana guru-gurunya ada banyak dari Jawa, dari Toraja. Jujur saya terharu, kok ada ya orang-orang yang dari luar jauh terpanggil datang ke tempat yang begitu terpencil. Nah ada sesuatu yang menyentuh hati saya di situ sejujurnya. Nah singkat kata waktu itu kita nggak nginap, langsung pulang ke Jayapura. Sampai Jayapura saya langsung berubah pikiran. Saya seharusnya menemani pejabat itu seminggu.
Nah pejabat itu biasakan ketemu rektor, ketemu siapa, saya bilang, Pak izin saya nggak ikut lagi ya, sampai di sini saja. Saya besok mau ke rumah sakit di Jayapura, saya putuskan saya mau nengok adik-adik sejawat saya bedah saraf di Jayapura, mereka itu orang Papua. Aku mau operasi bareng mereka. Oh nggak masalah Prof, silakan pergi. Kan saya juga nggak terlalu perlu lagi lah ya. Saya pergi ke Jayapura, operasi kita di DOK 2 waktu itu. Rumah sakit Ya, umum. dan di Abepura. Nah pulang dari situ jadilah Delta COVID itu kan kira-kira. Delta COVID, saya kena. Itu saya sampai masuk isolasi, hampir masuk ICU. 2 minggu merenung-renung. Kan nggak bisa ngapa-ngapain merenung. Saya berpikir, aduh kenapa saya belum berbuat sesuatu ya untuk saudara-saudara saya yang tempatnya begitu terpencil, terpelosok. Akhirnya saya putuskan, saya akan 2 kontribusi. Nomor 1, saya akan cari dana untuk merekrut anak-anak Papua itu. Karena saya dekan di FKUPH dan di FKUPH itu cukup mahal, tapi otoritas saya di sana. Saya ambil mereka waktu itu kalau nggak salah 6 angkatan pertama itu 2001 ya kan. Akhirnya datang, kita briefing semua, kita motivasi. Inilah 6 angkatan pertama yang ikut beasiswa full. Dari mana mereka? Nabire, Wamena, Asmat, siapa Timika. lagi ya? Hah? Timika, Jayapura 1 ya. Pengalaman dari 10 tahun yang lalu itu, saya juga evaluasi apa yang salah dong. Kami ini kok bisa 9 itu pulang. Nah 6 orang ini jujur saya udah lihat. Mereka udah dites segala macam, diinterview segala macam dengan keluarganya. Akhirnya mereka datang. Kita beritahu motivasi semua. Ada sekitar 200 anak ya, berbagai tempat ya, mayoritas kota besar tentu saja. Saya wanti-wanti pada ada ketua kelasnya. Ini ada anak-anak saya ya, 6 orang dari Papua. Kau harus ajak belajar ya, ajak belajar, kopi, main basket, ke mall, apapun juga. Kalau mereka nanti homesick dan pulang, kau cekik sebenarnya. Dulu kita jujur gak perhatian, ya namanya anak kota kan kadang-kadang mereka ya, iyalah masa bodoh itu mahasiswanya ya. Dosen juga jujur saya mengatakan, tolong ya, ini kan anak dari kampung, dari ujung gunung, dari ujung rawa. Tentu ada culture shock macam-macam. Nah sehingga saya tolonglah ada khusus bagaimana, bukan minta diistimewakan ya, tapi ada kekhususan. Dan juga di Bung Andi, saya main basket dengan mereka, ya, ajak makan ke rumah, ajak jalan-jalan kemana, supaya mereka nggak homesick. Nah singkat kata 6 orang itu bagus, bisa mandiri. Bahkan salah seorang di antara mereka tuh IPK-nya bisa 361. 361. Nah berangkat dari situ, saya berpikir lagi, berikutnya mesti lebih banyak lagi. Jadi waktu saya di rumah sakit COVID itu Bung Andi, saya pikir dari mana dananya. Nah kebetulan kita dokter itu nggak punya banyak duit, tapi punya banyak pasien, dan pasien kita itu macam-macam, dari tukang becak, dari buruh sampai presdir, sampai menteri, sampai konglomerat. Stop sampai di situ. Karena nanti pertanyaan berikutnya memang adalah beasiswa ini untuk berapa lama, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan dari mana. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Pendidikan dapat mengantarkan seseorang ke gerbang masa depan yang lebih baik, sekaligus memberi bekal untuk berkarya dan mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas dasar itu, Profesor Eka Julianta, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, UPH Karawaci, Tangerang, Banten, menginisiasi adanya beasiswa bagi para pelajar Papua dan daerah lain di Indonesia untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UPH. Beasiswa yang diberikan merupakan beasiswa penuh
Ditunjang dengan fasilitas yang lengkap yang dimiliki Fakultas Kedokteran UPH, para mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, namun dapat praktek secara langsung. Para mahasiswa juga mendapat bimbingan dari para dosen dengan keilmuan di bidangnya yang mumpuni, termasuk Profesor Eka, seorang dokter spesialis bedah syaraf terkemuka di dunia. Profesor Eka, yang juga merupakan dokter spesialis bedah senior di Rumah Sakit Siloam, telah banyak menorehkan prestasi di dunia kedokteran, di antaranya dokter bedah saraf pertama di Asia Tenggara yang berhasil melakukan operasi batang otak untuk mengangkat tumor pada tahun 2001. Tidak mudah mendapatkan para pelajar dari daerah-daerah untuk bersedia kuliah meski dengan beasiswa. Profesor Eka dan tim ke sejumlah daerah untuk mensosialisasikan program beasiswa di UPH sekaligus memberikan motivasi bagi para pelajar tentang pentingnya pendidikan. Bagi para mahasiswa yang mendapat beasiswa, wajib kembali ke daerah masing-masing untuk berkarya dan mengabdi pada masyarakat. Prof. Eka, kriterianya apa untuk bisa memilih 6 yang tadi itu? Kriteria itu kami membentuk tim ya. Saya sendiri tidak ikut dalam tim supaya lebih fair. Cuman saya memberikan kisi-kisi kepada tim. Nomor 1, bahwa orang itu harus bermotivasi tinggi. Nah itu ada psikotesnya. Bahwa ini anak memang bermotivasi tinggi. Bercita-cita betul jadi dokter, jadi orang yang sukses nantinya. Nomor 2, kriteria akademik ya. Nah memang jujur anak-anak kita Papua itu kalau kompetisi bebas nggak bisa. Nilainya pasti di bawah. Nah tetapi ada batas minimal, misalnya dari 100 ya jangan 30 lah. Katakanlah 45-50 ke atas pun kita sudah memikirkan. Karena 40 di desa itu beda dengan 70 di kota. Itu pertimbangan kami. Mereka itu mendaftar kecuali semua rapot kelas 11-12 ya, mereka harus mengarang 500 kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Ini anak-anak dari pedalaman loh. Iya, saya ketika mendatangi mereka, saya katakan, orang sukses itu tidak mudah. Harus ada usaha. Nah, kriteria bahasa Inggris itu mengatakan kenapa saya mau jadi dokter. Dan nanti setelah itu saya mau ngapain. Saya katakan itu nggak dibuat kau sendiri nggak apa-apa. Datangi guru Inggrismu. Datangi kan adalah guru Inggris di sebelah. Datangin bagaimana caranya. Itu salah satu tes you minat bener nggak. Kalau dikatakan itu sulit ya nggak usah aja. Ya. Kalau kau bisa mengarang dengan 500 kata bahasa Inggris dari manapun, meskipun orang lain yang mengarangkan ya, tapi kan itu usaha. Ada usaha. Ada usaha. Terakhir ada interview. Nah di interview itu saya ikut mendengarkan siapa saja yang kira-kira berhak menerima. Awalnya semua Papua ya, semua Papua. Gelombang kedua udah kita pikirkan jangan hanya Papua, supaya mereka juga mempunyai kompetitor. Jadi dipilihlah daerah-daerah yang terpelosok. Juga ada kriteria tertentu. Misalnya nanti kita cerita sponsornya ya. Ada sponsor, dia mengatakan, Pak Eka saya minta dari Mentawai. Mati-matian kita cari di Mentawai siapa kandidatnya. Contohnya begitu. Jadi ini sponsor. Jadi siapa yang membiayain proyek ini? Nah jujur saya cerita tentang keinginan itu ke banyak orang. Beberapa konglomerat, beberapa presdir dan sebagainya. Cuma sedikit yang respons Bung Andi, tidak semudah itu. Akhirnya paling respons adalah dari PT Astra International. Presdirnya itu namanya Pak Joni Bunarto. Kami kenal, nggak deket banget tapi kenal. Sejak presdir sebelumnya kami kenal. Dan ya saya cerita to the point begini Pak Joni, bagaimana boleh tolong enggak? Akhirnya
tahap pertama itu ditunjuklah, oh ini Daihatsu. Ya tinggal nanti press di Daihatsu, Komandan Eka, saya mesti apa? Itu begitu serius bro akhirnya ya. Akhirnya begitu selanjutnya juga majority dari PT Astra Internasional dan anak-anak perusahaannya. Lalu kedua dari Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia itu punya CSR ya, tapi saya udah mencoba puluhan kali nggak nembus. Karena kriteria mereka berbeda. Ya katakanlah mereka prefer untuk katakanlah untuk DBC apa gitu ya. Sehingga saya mesti bujukin presidennya Pak Yahya. Ya serius, Pak Yahya ayo dong. Pertama kali ya Pak, satu aja lah saya. Ya satu dulu lah Pak. Jadi pokok pertama itu 5 Astra, 1 BCA. Nah waktu itu juga saya ngobrol-ngobrol dengan Pak James Riyadi. Pak James kita punya ide. Nah mertua Pak James Riyadi, Pak Hambali Subekti almarhum mengatakan, James bilang sama Eka ya, gua ikut dua pack. Itu spontanitas. Sehingga saya pikir, aduh kapan ya ada orang spontan lagi begini. Makanya saya minta tolong Bung Andi ayo dong supaya banyak spontan. Oke, jadi sebenarnya Anda membuka orang-orang baik untuk ikut dalam program kebaikan ini ya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak anak-anak yang ikut dalam program 30. beasiswa? 30 yang dekat 30 anak. 30, oke. Baik, kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Candy. Kalau mereka gagal, uangnya aku minta ya, Bapak jual rumahnya. Oh iya, banyak yang mengkeret nggak jadi. Nggak langsung pucat. Sudah bergabung dengan kami, ada Maria dan Yalimo. Maria, kamu dari mana? Saya dari Asmat, Papua Selatan. Asmat. Yalimo? Saya dari Wamena. Wamena. Sedikit cerita tentang kondisi masyarakat di Asmat, di mana kamu punya kampung halaman. Coba cerita sedikit kondisi kesehatan di sana, pendidikan bagaimana, dan orang tuamu pekerjaannya apa? Bapak saya guru dan juga mama saya juga guru. Oh, lumayan bagus itu. Nah, berapa bersaudara? Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Pendidikan paling tinggi dari dalam keluarga, kalau orang tua berarti SMA ke atas itu atau kuliah? Sempat kuliah? Sarjana Mama, papa? pendidikan. Oke. Mama, Jadi papa, sarjana sudah pendidikan. maju dalam pendidikan dalam keluarga ya. Iya. Tapi di keluarga-keluarga lain mungkin Keluarga lain masih belum. baik. Jadi waktu pertama kali tahu ada program ini dari mana? Saya tahu tentang program adanya program beasiswa ini dari salah satu pastor Romo paroki yang bertugas di paroki di tempat saya di Atsi, namanya Kecamatan Atsi. Nah beliau itu namanya Romo Eko Budi atau biasa dipanggil Romo Wawan. Nah, beliau itu dulunya adalah perawat ICU. Beliau yang biasa menangani pasien-pasiennya Prof. Eka waktu itu, pasien pre atau pasca operasi. Jadi mereka dulunya setim sebagai sejawat waktu itu. Prof. Eka kan termasuk yang ke saya kan, bro cariin dong kata gitu kan, cariin anak-anak yang pinter-pinter, anak-anak daerah yang mungkin nggak punya kesempatan. Jadi saya ikut bantu nyari-nyari, saya sebar ke teman-teman di WhatsApp grup di Papua sana, saya kasih semua. Terus mereka balik lagi tanya, ini syaratnya apa panjang lebar? Saya bilang, oh, pusing juga nih. Nah, termasuk minta teman-teman yang kenal untuk carikan ya. Jadi siapa aja yang dulu disuruh cari-cari itu? Semua pokoknya lewat jalur manapun, pemuka agama, siapapun juga. Pakai aja. Semua dari Dikbud. Soalnya jujur aja, ini terlalu indah untuk dipercaya. Jadi semua orang tanya, ini bagaimana ongkosnya nanti, kehidupannya, makannya, tempat tinggalnya. Saya bilang, menurut saya sih harusnya free semua. Oh nggak mungkin ini. Jadi saya harus jawab pusing juga lama-lama. Nah, jadi bagaimana nih? Sebelum sampai ke Yalimo ya. Jadi beasiswa ini mencakup apa aja nih? Beasiswa ini memberikan full ya, biaya kuliah, praktikum, tempat tinggal asrama, makan, uang jajan, sampai 5,5 tahun studi. Oh, full ini ya? 5,5 tahun. Karena setengah itu mereka akan ujian negara dulu kan.
Nah, jadi katakan ini full sepanjang mereka tidak gagal. Saya mengancam pada mereka. Iya. Kan bisa, gagal itu namanya remedial, mengulang suatu. Sebab kalau di swasta, mengulang bayar lagi. Ada bayarnya, denda, nah begitulah kira-kira. Bayar sendiri dendanya. Dan saya katakan kalau gagal total sampai di drop out, ku minta duitnya. Jadi waktu interview kita pasti orang tuamu harus hadir ya. Karena saya mau bicara sama orang tuanya. Saya bilang, orang tua ini setuju nggak anaknya di dokter? Wah dok, itu impian saya. Oke, tolong didukung ya. Saya katakan, kalau mereka gagal, uangnya aku minta ya, Bapak jual rumahnya. Oh iya, banyak yang mengkeret nggak jadi. Langsung pucat. Nah terus saya katakan lagi sama orang tuanya, sama anaknya, anakmu tidak mungkin gagal kalau dia serius. Dia hanya gagal kalau dia semaunya sendiri, tiap sore main-main ke mall, chatting, ngopi, ya gagal lah. Nah orang begitu nggak pantas dong terima duit. Saya katakan begitu, meskipun jujur hati kecil saya, ya sudah, ya hilang nasib. Saya harus tanggung jawab kepada Tuhan ini bagaimana caranya. Tapi itu saya ancam yang begitu. Jadi Dari orang tuanya awal juga selama ini bagus sekali. Ada seorang orang tua dari siapa ya, Melson sama Sapira dari Nabire. Iya Prof, kalau pulang ku tendang dia nanti, suruh balik lagi. Nah betul itu Bu, bagus begitu. Maksudnya orang tua tuh full support ya, dalam arti jangan sampai dikit-dikit pulang sampai udahlah nggak jadi ya nggak apa-apa. Oh nggak bisa. Oke. Ya Limo, kalau kamu datang dari keluarga seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya, mama saya pendeta, almarhum bapak saya juga pendeta. Jadi kamu dari kecil sekolah di Wamena. Di Wamena. Di tempatmu sudah ada dokter putra daerah atau belum? Sejauh ini sih yang saya tahu cuma satu orang, tapi itu masih dokter umum, yang putra daerah asli. Kenapa kamu kepingin jadi dokter? Karena kayak orang tua saya kalau ajarkan tuh kalau mau cari kerja, lihat yang paling dibutuhkan gitu. Dan saya lihat, saya rasa kayak di Papua, khususnya Wamena itu kayak tenaga medis itu sangat kurang gitu. Jadi ya mending daripada tunggu orang lain yang datang tolong kami di Wamena, mending saya sendiri yang pergi belajar terus balik lagi untuk tolong Wamena. Ya Limo, ingat ya, ini direkam ya Limo. Ya. Jadi kau jangan main-main ya. Saya pasti akan balik. Iya. Saya ini lama di Papua, secara emosional dekat sekali dengan Papua. Tapi saya ini kadang-kadang marah dan jengkel. Saya butuh teman-teman dari Papua sana, kalau sudah sampai di sini belajar baik-baik, ketemu terutama yang laki-laki nih. Ketemu cewek-cewek cantik dari Jawa, kawin di sini setelah mau pulang. Alasan yang paling sering dikemukakan ini Prof Nat, saya nggak tahu bagaimana Anda ngecek untuk supaya anak-anak ini nanti tidak melakukannya. Pertama, alasan bahwa setelah mereka jadi dokter, di sana nggak ada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, peralatan yang kurang, ya, akses dan lain-lain. Kedua, anak-anak sini sudah bisa membandingkan dokter-dokter di sini kelihatannya kaya-kaya, duitnya banyak. Di daerah miskin. Nah, bagaimana Anda mengubah mindset anak-anak ini supaya mereka yakin mereka memang harus kembali? Oke Bung Andi, jadi itu yang Bung Andi cerita itu semua manusiawi. Bukan cuma Papua ya. Jadi sekarang kalau dokter kita spesialis dikirim ke daerah, satu dokter balik lagi, memang rata-rata karena masalah duit. Tapi juga nggak heran, betul, nggak ada yang bisa dikerjakan. Karena alatnya itu tidak memenuhi syarat. Seluruh Papua mungkin yang mending hanya Jayapura. Saya udah keliling ke Merauke, ke Sorong semua. Yang paling untuk bedah otak ya hanya Jayapura. Sehingga aku nggak nyalain mereka. Yang saya pikiran begitu. Ada juga orang yang negativistik kepada saya. Mereka apalagi itu nggak pulang nanti. Udahlah tenang aja. Saya punya konsep beda. Dalam arti anak-anak ini memang betul Bang Andi bilang tadi ya. Janji pulang selesai mesti pulang dulu. Berbuatlah sesuatu di kampungmu, meskipun di Asmat nggak ada apapun, berbuatlah sesuatu, nyeramahin, timbang bayi, vaksinasi apapun nggak masalah, balik dulu. Kan itu mereka bisa balik waktu internship misalnya. Tetapi juga jangan lupa, saya juga memotivasi mereka, jangan berhenti jadi dokter umum.
spesialis, bahkan profesor. Saya katakanlah kalau ada di antara mereka yang mau jadi profesor, setelah katakanlah ya balik Wamena, balik Asmat Nabire, kemudian Prof Eka aku mau datang lagi, boleh, saya carikan duit lagi, sekolah lagi, katakanlah jadi profesor di UPH pun boleh. Saya bangga. Sampai sekarang tidak ada satupun profesor dokter Papua. Jujur itu dalam pemikiran saya. Selesai pulang dulu kampung sesuai janji. Berapa lama ya kita lihat nanti, kan beda-beda lah kira-kira. Pokoknya berbuat sesuatu untuk kampungnya. Selesai itu boleh kontak lagi. Selama saya masih bisa bantu di sini, saya carikan uang lagi. Sampai spesialis, doktor, bahkan profesor. Ya kembali lagi, itu pemikiran saya. Sepanjang mereka tidak minggat ke luar negeri, saya bangga. Sebab ada orang mindset orang Papua, orang mana, oh aku mau ke New York aja lah. Jadi orang nggak tahu jadi apa di sana, pokoknya dapat kerjaan, itu aku nggak demen. Itu konsep saya. Tidak harus mereka pulang seumur hidup di kampung ya. Nah tentu akan regenerasi lah ya, mereka balik sini orang lain kan begitu kira-kira. Sehingga orang Papua itu dinaikkan harkatnya, bukan saja mereka pulang membangun, tapi juga dianya sendiri. Papua ini menjadi orang yang berkaliber nasional internasional, saya akan sangat bangga. Itu yang jadi saya pikirkan. Baik. Dia telepon, ayo Pak Eka, mumpung di rumah sakit COVID nganggur. Sebelum mati lebih baik Tulis cerita lagi. gitu. Ini tentang apa yang Bung Andi dengung-dengungkan, bagaimana berbuat baik. Baik, kita lanjutkan sekarang ke Yalimo. Kamu tahu program ini gimana tadi ceritanya? Oh, jadi waktu itu waktu duka kakek. Jadi kakek meninggal, terus mama yang pergi ke duka, terus ketemu om. Nah, Ommu. ya omku nih tidak tahu dapat informasi dari mana. Dia bilang ke mama kalau ada program beasiswa khusus orang Papua yang jurusan kedokteran gitu. Awalnya kan mama langsung kasih tahu ke saya kan. Awalnya saya juga tidak percaya, tapi mama bilang coba daftar saja dulu. Coba daftar, ikut tes, ternyata lulus tes pertama. Kemudian dibilang ada tes wawancara lagi. Kemudian ikut tes wawancara lagi. Setelah ikut tes wawancara, nunggu sekitar beberapa minggu itu, di email lagi untuk ikut Zoom. Katanya tes wawancara lagi. Nah, pas masuk Zoom ini, ternyata di dalam Zoom tuh sudah ada Prof Eka dan teman-teman yang lain. Terus Prof Eka kasih tahu kalau kita diterima di program beasiswa. Oke, jadi happy lah ya, keluarga ya, bahagia sekali ya. Jadi waktu tes bahasa Inggris gimana itu, bikin essay bahasa Inggris? Siapa yang bantu kau itu? Kerja sendiri. Oh, sendiri. Jadi sendiri. Kalau Maria, siapa yang bantu kamu Maria? Sendiri. Sendiri? Ya. Jadi di sekolah pelajaran bahasa Inggris jalan bagus? Iya, karena Bapak pendidik. Bapak juga guru bahasa Inggris, jadi di rumah homeschooling juga. Nah, tapi sekarang bahasa pengantar, bahasa sehari-hari dalam kuliah bahasa Inggris. Materi bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris. Kalau kuliah masih campur-campur Indonesia Inggris. Oke. Tapi penguasaan bahasa Inggris harus optimal ini ya. Ya. Oke, Prof Eka. Mulai dari Papua, tapi sekarang ini kan melebar kemana-mana. Jadi sekarang ini dari mana saja anak-anak ini? Ya, jadi Bung Andi, gelombang kedua itu saya minta lagi BCA. Pak Presdir minta dong 2 jangan 1. Nah, tapi Pak Presdir punya juga punya keinginan boleh. Tapi saya minta Mentawai 1, NTT 1. Sehingga ubek-ubek kita cari di Mentawai sampai ditanya semua orang, pokoknya bagaimana caranya nggak tahu itu. Sampai dengarlah ada satu orang dari Mentawai yang Ya, kita tadi ada Mentawai ya. Ada Mana Mentawai yang angkat tangan? Wih, anak. Lalu juga dari Astra Internasional, waktu itu dari Astra Insurance ya. Kebetulan direkturnya itu seorang dari Kalimantan. Saya bilang, Pak Eka, oke, saya ikut 3. Tapi syaratnya orang pelosok Kalimantan ya. Pelosok. Demi keadilan kita putar semua. Ini ada dari Aceh, Rote, Maluku, NTT, NTB. Ya, mana lagi yang belum ya? Sudah ya, sementara yang kami anggap terpelosok itu.
Jadi kembali lagi syaratnya mereka harus dari daerah. Ya diutamakan dari keluarga yang secara finansial tidak mungkin akan kuliah di kedokteran swasta. Karena banyak aplikan yang dinilai oleh tim mampu, langsung di-exclude. Ya Limo, Maria, kalian masih punya semangat untuk bertahan? Semangat. Mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Pasti. Sampai profesor ya? Amin. Oke, kita dukung kalian juga ya yang ada di sini. Jadi gini, kalau boleh titip, saya kan kenal Prof. Eka udah lama. Ada satu hal yang saya catat. Pertama memang ini dokter mahal ya, ini profesor mahal karena keahliannya luar biasa, starving. Tapi ada satu hal yaitu keinginan berbagi secara sosial. Gitu ya Prof? Ya. Baik, penutup, sampaikan kepada anak-anak di daerah yang selama ini merasa bahwa dia tidak punya peluang untuk bisa sekolah tinggi, tidak bisa sukses sebagaimana teman-temannya di kota-kota besar, apa yang Prof. Eka mau sampaikan? Untuk yang di daerah. Anak-anak di daerah yang menonton acara ini. Ya, nomor satu, lihatlah kakak-kakakmu itu, 30 orang ini. Bahwa mereka yang dulu katakanlah orang bisa underestimate ya, ini bisa enggak ini? Ternyata bisa, bahkan Yalimo itu 361 IPK-nya. Saya sering, Yalimo kamu harus bicara. Ternyata anak Papua itu bisa, kan begitu dong kenyataannya. Ini bukan kenyataan. Sampai 3 tahun, syukurlah nggak ada yang di drop out. Itu kenyataan, jadi saya nggak mau bicara banyak. Saya suruh ke 30 anak ini, kau harus bicara pada adik-adikmu di daerahmu. Apa yang kamu rasakan di sini, apa baik buruknya, bagaimana menularkan ke adik-adikmu. Jadi kalau nanti nggak ada daerah-daerah yang disemangati mereka, aku salahkan juga, jangan kau diam saja, ini bukan untuk kamu. Nah itu yang Bung Andi yang saya maksud. Nah Bung Andi juga, saya menuliskan, bukan saya. Ada seorang pasien kembali lagi, ini Bu Tingka. Bu Tingka kita kenal tuh ya, mantan wartawan Kompas. Ketika saya hampir mati di rumah sakit COVID, dia telepon, ayo Pak Eka, mumpung di rumah sakit COVID nganggur. Sebelum mati lebih baik Tulis cerita lagi. gitu. Ini tentang apa yang Bung Andi dengung-dengungkan, bagaimana berbuat baik. Sebenarnya saya juga nggak merasa baik sih, cuman yang wajar aja lah. Jadi kalau hanya untuk diri sendiri terus kan nggak wajar, gitu loh kira-kira. Nggak sesuai dengan ciptaan kita sebagai sesama manusia. Kita kan ada, ya bahasa Inggrisnya ada compassion tadi, ada tenggang rasa, ikut memikirkan mereka yang lebih tidak seberuntung kita. Nah jadi mudah-mudahan Ini di buku ini ya cerita ini ya, tinta emas di kanvas. Diriku bukan milikku. Wih, tinta emas di kanvas dunia. Ya. Oke, jadi ini kalau mau dapat buku ini di mana bisa dapatkan? Oh, di mana ya? Nggak tahu nggak tahu dijual di mana. Dulu di Gramedia. Sekarang nggak tahu di mana. Dulu di Oke. Gramedia. Baik, tapi sekarang mudah-mudahan bisa diakses. Jadi Anda bisa cari buku itu kalau ingin tahu lebih jauh mengenai apa yang dilakukan misi hidup seorang Profesor Eka. Terima kasih Prof. Sudah hadir. Makasih Yalimo, makasih Maria, makasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ingat, harus bertahan, harus sukses, dan yang paling penting pulang kampung ya. Baik, itu tadi cerita mengenai Profesor Eka yang selama ini dikenal sebagai ahli bedah syaraf, tapi kali ini kita melihat sisi lain dalam kehidupannya. Dan inilah yang memang saya ingin tampilkan, karena di sini ada 2 profesor. Nah, siapa profesor satunya lagi? Ini salah satu juga profesor yang paling sering WhatsApp saya, ngirim cerita-cerita, ngirim macam-macam informasi. Tapi saya tertarik untuk mengangkat cerita tentang metode yang dia sekarang gencar ajarkan di mana-mana. Kalau Anda dengar pelajaran matematika, apa yang segera terpikirkan? Ketakutan yang luar biasa seperti saya. Hanya sebagian orang yang begitu dengar matematika gembira dan senang sekali, tapi rata-rata takut. Ini pelajaran yang
paling dihindari oleh sebagian besar orang, termasuk saya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kendi.